Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 1861 sampai bab 1865. Pendaftaran lelang pil peremajaan akan segera ditutup. Hampir 1.000 orang kaya dari seluruh dunia mendaftar, namun pada akhirnya hanya 200 orang yang berhasil terpilih. Setelah batas waktu pendaftaran, Song Wanting mulai mengatur tim untuk memulai verifikasi modal. Jika orang tersebut adalah orang kaya yang masuk peringkat Forbes, kekayaan bersih terbaru yang diumumkan Forbes akan dijadikan patokan. Namun, jika orang tersebut adalah orang kaya, tidak terdaftar di Forbes, orang tersebut harus melakukan verifikasi modal. Serangkaian proses verifikasi modal yang membosankan dan menyeluruh. Adapun Ye Chen, dia juga mulai mempersiapkan pelelangan, tidak perlu menyiapkan pil peremajaan. Lagi pula, sudah jadi, yang perlu dia persiapkan hanyalah jimat yang dia janjikan. Pembuatan jimat tidak sulit, namun fungsinya relatif sederhana. Ada yang bisa mengusir roh jahat, ada yang bisa mengangkut orang, dan ada yang bisa menghindari bencana, tapi hampir tidak ada jimat serbaguna. Apalagi menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, khasiat jimat sangat bervariasi tergantung dari bahan pembuatannya dan kemampuan pembuatnya. Jika Anda seorang pemula yang mengetahui cara menggunakan Kimen Dunjia dan Fuzuan, jimat yang Anda buat seringkali hanya memiliki efek yang sangat lemah. Sama seperti jimat keberuntungan, jika level Anda rata-rata, Anda bisa memenangkan 5 yuan dengan membeli tiket lotre, tetapi dengan berkat jimat, Anda hanya bisa memenangkan paling banyak 10 yuan. Namun, jika orang yang membuat jimat itu sangat sakti, maka tiket lotre yang semula memenangkan 2 yuan mungkin akan memenangkan 5 juta. Apalagi fungsinya tidak bertumpuk lapis demi lapis seperti tumpukan data. Sederhananya, tingkat hadiah lotre sangat beragam, mulai dari 5 yuan, lalu 10 yuan, 200, 3.000, ratusan ribu, atau bahkan 5 juta. Jimat jenis ini dapat membuat orang yang memenangkan $5 memenangkan $10 karena kemampuan terbesarnya adalah menambahkan $5 ke basis aslinya, daripada menambahkan level lain ke basis aslinya. Jika seseorang sudah sangat beruntung dan dapat memenangkan bonus 300.000 yuan, meskipun dia memakai jimat, dia tidak dapat memenangkan 5 juta, karena selisihnya terlalu besar dan jauh melebihi kemampuan jimat itu sendiri. Oleh karena itu, jika orang tersebut memakai jimat tingkat rendah, yang paling bisa dia lakukan adalah mengandalkan keberuntungannya sendiri untuk memenangkan hadiah sebesar 300.000 yuan. Setelah menebus hadiahnya, dia kemudian dapat mengandalkan bantuan jimat tersebut untuk mengambilnya 5 yuan di pintu masuk pusat lotre. Itu saja, hal yang sama berlaku untuk jimat yang melindungi dari bencana. Menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, Baoyu memang dapat menangkal bencana bagi pemiliknya, seperti yang dikatakan orang-orang. Oleh karena itu, banyak legenda rakyat bahwa Baoyu akan hancur berkeping-keping setelah memblokir bencana bagi pemiliknya. Ini adalah tidak berdasar. Karena setelah batu giok mencapai tingkat kualitas tertentu dan dipakai oleh pemiliknya selama beberapa tahun tertentu, dengan sendirinya batu giok tersebut akan berubah menjadi jimat yang dapat menangkal bencana. Namun, seberapa besar bencana yang dapat ditahan oleh jimat tersebut bergantung pada keampuhan jimat itu sendiri. Jika khasiatnya rendah mungkin dapat menghindari bencana pendarahan setelah keluar rumah, namun mungkin tidak efektif sama sekali saat mengalami kecelakaan mobil. Namun jika kemanjurannya cukup tinggi, secara teoritis dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Sebelumnya Ye Chen jarang membuat jimat. Alasan utamanya adalah pembuatan jimat memerlukan konsumsi energi spiritual. Saat itu, energi spiritualnya sendiri tidak mencukupi dan sulit untuk diisi ulang, sehingga ia tidak berani membuang terlalu banyak energi spiritual untuk jimat. Satu-satunya saat saya membuat jimat adalah ketika keluarga Qin Gang berada dalam bencana berdarah. Saya menggunakan kerang yang saya ambil dari Yu Jinghai di pelelangan untuk membuat perintah petir, jimat yang menakutkan,
dan jimat yang menenangkan dan menyegarkan, gelang Hailingzhu. Dia menyimpan perintah Guntur, tetapi memberikan jimat mengejutkan kepada Qin Gang, dan gelang Hailingzhu kepada istrinya Xiao Churan. Kerang aslinya sangat besar, dan masih banyak yang tersisa di dalamnya. Ye Chen selalu menyimpannya dengan baik. Sekarang, dengan bantuan Pei Yuan dan energi spiritualnya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan beberapa jimat dan jimat yang lebih berguna baginya. Ye Chen pertama kali menggunakan sebagian kerang untuk memurnikan beberapa jimat tahan bencana tingkat menengah. Dengan berkat jimat tersebut, orang biasa setidaknya bisa menghindari kematian. Namun, ini hanya untuk orang biasa. Belum lagi seorang master seperti dirinya yang memiliki energi spiritual di sekelilingnya. Bahkan seorang seniman bela diri yang relatif kuat seperti Wan Po Jun, jimat semacam ini tidak ada gunanya. Sangat mudah untuk memperbaiki beberapa jimat. Ye Chen membuat 10 jimat sekaligus. Berencana melelang 2 jimat dan memberikan sisanya kepada teman istrinya. Setelah jimat itu disempurnakan, Ye Chen siap untuk menyempurnakan jimat yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Walaupun perintah petir sebelumnya bisa memanggil petir, namun jika bertemu dengan seorang master, mungkin akan sulit untuk membunuh musuh dengan satu pukulan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk meningkatkan Thunder Order. Perintah petir asli dibuat dari kerang berumur 10.000 tahun dan kayu sambaran petir. Namun, karena Ye Chen memiliki energi spiritual yang lebih sedikit pada saat itu, hanya lapisan jimat yang relatif sederhana yang ditambahkan ke dalamnya. Sekarang, energi spiritual Ye Chen jauh lebih kuat, dan dia dapat menambahkan beberapa lapis jimat ke dalam tatanan guntur ini untuk menggandakan efektivitasnya. Oleh karena itu, Ye Chen menghabiskan banyak energi spiritual untuk menumpuk jimat guntur di Ordo Guntur menjadi 10 lapisan, dan juga menambahkan jimat angin dan hujan. Setelah selesai, Ordo Guntur ini tidak hanya dapat menarik guntur yang lebih kuat dari langit, juga menyerukan angin dan hujan. Selain itu, Thunder Order, yang ditumpangkan dengan jimat berlapis-lapis, bisa kuat atau lemah dan dapat dengan bebas ditarik dan dilepaskan saat digunakan. Saat menggunakannya kembali, Ye Chen hanya dapat mengaktifkan 1 lapisan, beberapa lapisan, atau semua jimat sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Setelah tatanan guntur baru selesai, semuanya menjadi lebih kecil dan lebih transparan, terlihat seperti es batu giok, tetapi tampaknya lebih lembab daripada batu giok, yang membuat Ye Chen meletakkannya. Namun, dia juga tahu betul bahwa perintah petir semacam ini tidak boleh digunakan sembarangan, dan tidak boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, apalagi dengan kekuatan penuh. Jika tidak maka akan menimbulkan terlalu banyak kebisingan dan tidak akan berakhir dengan baik. Ketika dia berpikir bahwa selama perintah guntur diaktifkan, bahkan lapisan jimat paling dasar pun akan meledak dengan guntur, Ye Chen mulai berpikir lagi tentang apakah akan menyiapkan senjata diam untuk dirinya sendiri. Dia bukan agen atau prajurit khusus. Dia tidak tahu cara menggunakan senjata dan tidak suka menggunakan senjata. Saat dia berkelahi dengan orang di hari kerja, dia menggunakan perintah petir atau hanya mengandalkan tinju dan tendangan. Setelah memikirkannya, dia selalu merasa tidak ada cara menyerang yang bisa diandalkan. Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan kembali ninja yang dia temui di Jepang. Ninja-ninja ini benar-benar berlawanan dengannya. Saya tidak membawa senjata apapun saat keluar, tetapi ninja Jepang berharap mereka bisa membawa senjata di tenggorokan mereka. Selain anak panah yang berguna, anak panah berlengan, anak panah tiup, dan senjata rahasia, juga terdapat berbagai bila panjang dan pendek, bahkan ada 2 buah belati yang dimasukkan ke dalam ujung sepatu, yang bisa dikatakan dipersenjatai sampai ke gigi. Di antara senjata mereka, Ye Chen paling tertarik pada shuriken. Benda semacam ini hampir sama dengan pisau terbang milik Xiao Li, senjatanya pendek dan kompak, mudah disembunyikan, dan dapat digunakan secara tiba-tiba saat ditembakkan. Jadi Ye Chen mengikuti ide ini dan menemukan senjata ajaib yang sangat cocok untuknya di 9 kitab suci surgawi yang misterius, pedang yang menusuk jiwa.
Pedang yang menusuk jiwa dan tatanan yang menggelegar keduanya merupakan jenis senjata magis. Perintah Guntur menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan jimat penarik guntur di dalamnya untuk menarik guntur turun dari langit. Sedangkan pedang penusuk jiwa menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan jimat pisau terbang di dalamnya, menggunakan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi keheningan dan pisau terbang yang tak terlihat. Yang paling dihargai Ye Chen adalah keheningan ini. Alasan mengapa Thunder Order tidak begitu populer adalah karena terlalu berisik. Bagi Ye Chen, setelah dia memurnikan pedang penusuk jiwa, jika dia menghadapi provokasi dari 4 raja perang istana Wanlong lagi, dia tidak perlu menendang kerikil sama sekali. Dia diam-diam mengaktifkan pedang penusuk jiwa di dalam hatinya, dan dia bisa menyerangnya dari jarak ratusan meter. Ambil kepalanya dari luar. Efektivitas senjata ajaib apapun berkaitan erat dengan 3 aspek. Salah satunya adalah bahan untuk menyempurnakan instrumen magis. Semakin bagus bahannya, maka semakin kuat pula senjata yang dimurnikannya. Hal ini sama dengan membuat pedang. Semakin baik baja yang digunakan, maka pedang tersebut akan semakin tajam dan keras. Yang kedua adalah kemampuan sang pemurni itu sendiri. Semakin kuat energi spiritual dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin kuat pula senjata sakti yang dimurnikannya. Sama seperti kesenjangan antara manusia biasa dan ahli pembuat pedang. Kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi. Sedangkan untuk yang ketiga, secara alami adalah kekuatan penggunanya sendiri. Semua senjata ajaib bukanlah mesin gerak abadi yang dapat digunakan tanpa batas waktu. Ambil contoh token guntur, ada 2 jenis senjata ajaib. Salah satunya adalah pemurni langsung menyuntikkan energi spiritual ke dalam token guntur. Bahkan orang yang tidak memiliki budidaya pun dapat menggunakan token guntur ini selama mereka mengetahui rumusnya. Namun dengan cara ini, berapa lama dan berapa kali dapat digunakan bergantung sepenuhnya pada jumlah energi spiritual yang terkandung dalam Thunder Order. Prinsipnya sama dengan pistol air. Banyaknya air yang bisa disemprotkan tidak tergantung siapa yang menggunakannya, melainkan seberapa banyak air yang tersimpan di dalamnya. Ada juga metode di mana pemurni menggunakan energi spiritual untuk memurnikan segel jimat guntur menjadi token guntur. Setiap kali digunakan, energi spiritual harus disuntikkan ke dalamnya sebelum dapat diaktifkan. Sekarang energi spiritual Ye Chen di tubuhnya cukup murni. Jadi dia berencana menggunakan metode kedua untuk menyempurnakan pedang penusuk jiwa. Dengan cara ini, hanya Anda yang dapat menggunakan pedang penusuk jiwa ini, dan tidak ada orang lain yang dapat mengaktifkannya. Namun bahan pembuatan senjata terbaik yang dimiliki Ye Chen saat ini adalah sisa kerang. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Jadi, Ye Chen menggunakan sisa kerang untuk menyempurnakan pedang penusuk jiwa untuk dirinya sendiri. Ye Chen melapisi 10 lapis jimat pedang terbang pada pedang penusuk jiwa. Dengan cara ini, kekuatan pedang penusuk jiwa relatif lebih bisa dikendalikan. Setelah bilah penusuk jiwa dimurnikan, panjangnya hampir sama dengan lipstik Xiao Churan, tampak seperti pisau terbang yang diukir dari cangkang. Seluruh tubuhnya berwarna kerang mutiara yang berwarna-warni, yang sangat indah. Siapapun yang melihatnya, mereka akan mengira itu hanyalah kerajinan tangan kecil, dan tidak ada yang akan menganggapnya sebagai senjata. Untuk menguji kekuatan pedang yang menusuk jiwa ini, Ye Chen berkendara ke pemandian air panas Champ Elysees sendirian, berjalan langsung dari villa lereng gunung ke belakang, mendaki beberapa gunung, dan sampai ke lembah tak berpenghuni dengan dedaunan yang subur. Di lembah ini, Ye Chen hanya mengaktifkan lapisan Flying Blade Talisman, dan kemudian dia merasakan pisau tajam tak terlihat yang terbuat dari energi spiritual keluar dari ujung jarinya, langsung memotong pohon cemara setebal baskom di depannya. Melihat sebatang pohon yang lebat tiba-tiba terpotong secara diagonal, kemudian bagian atas batangnya roboh bersama dahan yang lebat. Dalam sekejap, sejumlah besar burung terbang dari dedaunan dengan panik, dan beberapa tupai juga membuat takut banyak orang, dan melarikan diri. Ye Chen sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang kuat ini, tapi itu belum berakhir. Setelah bilah tajamnya memotong pohon cemara pertama, ia melanjutkan kembali dan menebang 3 pohon besar satu demi satu.
ketika mencapai pohon besar kelima, kekuatan bilah penusuk jiwa berkurang banyak, dan batang pohon itu terpotong menjadi dua. Ini akhirnya hilang. Di depan Ye Chen, 4 pohon besar tumbang, dan sebagian besar hutan lebat tiba-tiba menjadi kosong. Ye Chen melihat pemandangan di depannya, lalu melihat pisau kerang yang tidak berbahaya di tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, benda ini sangat kuat hanya dengan 1 lapisan. Jika memiliki 10 lapisan, bukankah begitu kuat menebang lusinan pohon besar sekaligus? Ye Chen tidak tahu apa pengaruh kekuatan menebang lusinan pohon besar sekaligus terhadap logam dan batu. Jadi, dia segera menemukan sebuah batu besar sebesar gajah dewasa, dan tiba-tiba menggunakan pedang penusuk jiwa tingkat 10 dari jarak puluhan meter. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah 30% energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba diambil, dan kemudian, ledakan energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meledak di depannya. Setelah beberapa saat, batu besar itu seperti ledakan yang membuka gunung, dan dengan keras, batu itu benar-benar hancur menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Untuk sesaat, kerikil dan debu yang runtuh memenuhi area sekitarnya, hampir menutupi langit. Ye Chen berdiri di sana dan menahan hujan kerikil yang berlangsung selama beberapa detik. Setiap kerikil membawa kekuatan besar dan merobek pakaian Ye Chen hingga compang camping. Untungnya, tubuhnya telah diperkuat oleh energi spiritual dan pil peremajaan dalam jumlah besar, dan sudah sekuat baja. Jika tidak, dia akan hancur oleh pukulan yang baru saja dia buat. Setelah hujan kerikil berlalu, Ye Chen melihat ke posisi asli batu itu dengan kaget. Sebelumnya masih merupakan tempat yang besar, tetapi sekarang kosong. Sebuah lubang besar dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalaman 3 atau 4 meter juga menghantam gunung di belakang batu besar tersebut. Ye Chen terkejut, tapi juga sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Anak laki-laki itu, Wan Po Jun, memang sedikit beruntung. Untungnya, sebelum saya pergi ke Gunung Yeling, saya tidak berpikir untuk menyempurnakan pedang yang menusuk jiwa seperti itu. Jika tidak, jika saya memberi mereka seperti itu pedang di Gunung Yeling, jika saya menyerang, saya khawatir saya dapat langsung mengambil Wan Po Jun, 4 raja perangnya, dan lebih dari 100 jenderal dalam satu gelombang. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak yang saya rekrut, saya menang bahkan tidak bisa mengumpulkan mayatnya. Segera, dia menyerah dan terus mencoba. Cobalah ide 10 tingkat perintah guntur. Berdasarkan efek dari pedang penusuk jiwa 10 lapis tadi, guntur yang disebabkan oleh perintah guntur 10 lapis mungkin akan menakuti seluruh orang Jinling. Dengan pemikiran ini, dia segera menyingkirkan kedua jimat spiritual itu dan segera meninggalkan TKP. Kembali ke villa pemandian air panas Camp Elises, Ye Chen mengganti pakaian compang camping di tubuhnya dan meminta Chen Zekai mengatur seseorang untuk memberinya 1 set pakaian baru. Kemudian dia meninggalkan Camp Elises dan berkendara kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Hong Wu. Di telepon, Hong Wu berkata, "Tuan Ye, Smith dari Amerika Serikat datang kepada saya lagi dan berkata dia ingin menghabiskan $5 juta AS lagi. Tolong temui Wei Liang dan kamu." Lagi, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan perhatikan dia. Biarkan dia bola-balik ke tempat asalnya." Hong Wu segera berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan seseorang mengemudi dia keluar." Bagi Ye Chen, bertemu Smith untuk pertama kalinya adalah untuk membangkitkan seleranya, dan bahkan selera seluruh Amerika Serikat. Sekarang nafsu makannya telah terpacu, dia tidak perlu berbicara dengannya lagi. Pada saat ini, rumah Jinling Tianxiang. Fei Kexin sudah makan 4 kali di kotak emas rumah Tianxiang selama 2 hari. Setelah 4 kali makan, dia tidak menunggu Tuan Ye, yang pernah dia temui sebelumnya, muncul. Setelah menunggu selama 2 hari, kesabarannya belum habis. Namun setelah 4 hari menyantap jamuan mancuhan semacam ini, nafsu makannya sungguh tak tertahankan. Untuk menjaga bentuk tubuhnya dan memastikan kesehatannya, Fei Kexin sangat memperhatikan pola makannya.
Meski bukan seorang vegetarian, namun ia memiliki kendali yang sangat jelas terhadap daging. Ia jarang makan daging merah atau seafood mentah. Yang biasa ia makan di hari kerja adalah ayam dengan kalori lebih rendah. Namun di tempat seperti Tianxiang Mansion, ayam adalah salah satu bahan yang paling tidak tersedia di meja. Jadi yang ada hanya kaldu berbahan ayam di meja makan. Namun kaldu ini biasanya digunakan untuk memasak bahan-bahan yang sangat mahal tersebut. Misalnya, sirip hiu, abalone, dan perut ikan adalah bahan-bahan berkualitas tinggi yang sangat dihormati dalam masakan Tiongkok. Tapi ini sangat sulit untuk diterima oleh Fei Kexin. Menurutnya, jamuan makan tingkat tertinggi di Tianxiang Mansion, yang biayanya ratusan ribu per meja, hanyalah sebuah meja besar berisi protein berkualitas rendah dan set makanan asam urat yang layak. Dia merasa jika dia terus makan seperti ini, cepat atau lambat dia akan menderita anoreksia. Jadi, dia memanggil pelayan dan bertanya, "Halo, bisakah koki membuatkan saya salad ayam? Saya hanya perlu menambahkan beberapa sayuran salad dan dada ayam rebus, dan lebih sedikit saus salad," pelayan berkata dengan hormat. "Maaf Bu, kami tidak punya salad ayam. Kami punya tuna sirip biru dan salad kaviar, salad sashimi lobster Australia, salad truffle hitam foie gras, dan salad sashimi ikan buntal. Apakah Anda ingin memilih salah satu dari ini? Satu porsi." Fei Kexin merasa kepalanya sebesar ember, dan perutnya terasa mual hanya mendengar nama bahan-bahan tersebut. Jadi, dia tanpa daya berkata kepada pelayan, "Lupakan saja, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu." Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada Chen Yingsan dan yang lainnya, "Kalian makan perlahan, saya akan keluar dan melihat apa yang ada di dekatnya. Tidak ada makanan ringan lokal di Jinling." Chen Yingsan buru-buru berkata, "Nona, biarkan aku menemanimu." Beberapa pengawal wanita juga berdiri dan berkata serempak, "Nona, biarkan kami menemanimu." Fei Kexin melambaikan tangannya, berkata, "Kita semua sudah pergi sebelum hidangan di meja ini disentuh. Bagaimana kita bisa datang ke sini besok? Orang-orang di sini pasti akan merasa aneh jika melihatnya." Setelah itu, Fei Kexin berkata lagi, "Kamu tidak perlu mengikutiku, aku bisa keluar dan berjalan-jalan sendiri. Keamanan di Jinling sangat baik, tidak akan terjadi apa-apa." Semua orang tahu temperamen Fei Kexin yang tidak kenal kompromi. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak banyak bicara dan hanya bisa setuju. Fei Kexin meninggalkan kotak dan berjalan ke pintu rumah Tianxiang. Ketika dia kebetulan bertemu dengan beberapa staf layanan yang menghentikan seorang Amerika. Orang Amerika itu terus memohon, "Tolong, bantu saya memberitahu Tuan Wu lagi. Saya datang jauh-jauh dari Amerika dengan penuh ketulusan. Jika Tuan Wu dapat membantu saya membuat janji dengan Tuan Wei, saya bersedia memberi dia 10 juta dolar AS. Jika itu tidak memungkinkan, meskipun saya bisa membuat janji dengan Tuan Ye terakhir kali." Fei Kexin tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia mendengar tiga kata Tuan Ye, dan bergumam di dalam hatinya, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Ye." Pria ini datang dari Amerika Serikat dan meminta 10 juta dolar untuk bertemu seseorang. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan jika dia menginginkannya bertemu Buffett, dia tidak akan mengeluarkan biaya 10 juta dolar. Begitu banyak? Siapa Tuan Wei dan Tuan Ye? Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Smith lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa Smith tampak familiar. Bagaimanapun, Smith adalah kepala FDA dan orang umum yang bertanggung jawab atas keamanan makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat. Dia memang terkenal di Amerika, sehingga Fei Kexin segera mengenalinya. Fei Kexin segera menebak tujuannya datang ke Tiongkok dan berpikir, karena dia adalah penanggung jawab FDA, dia pasti berada di sini untuk pil Jiu Xuan Zai Zhao yang baru-baru ini populer. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri bergumam dalam hatinya, pil Jiu Xuan Zai Zhao. Pil Xuan Zai Zhao, pil peremajaan. Tuan Ye, apakah ada hubungan di antara mereka? Pada saat ini, Smith, yang putus asa, masih memohon kepada pelayan di Tianxiang Mansion,
dan tidak menyadari Fei Kexin berdiri tidak jauh dari situ sambil menatapnya. Smith hanya ingin bertemu orang-orang dari Jiuxuan Pharmaceutical sekarang, dan segera menemukan cara untuk mendapatkan pil Jiuxuan Zhao Zuo. Jika tidak, putranya akan segera berhenti minum obat tersebut. Namun, pelayan di Tianxiang Mansion tidak menyerah sama sekali, dan bahkan berkata, "Tuan, jika Anda terus membuat kekacauan, kami akan memanggil polisi." Melihat sikap tegas pihak lain, Smith tahu bahwa dia akan bertarung di sini, hari ini. Saya takut tidak ada peluang untuk mengalahkannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Tolong beritahu Tuan Hong bahwa saya akan kembali ke hotel hari ini dan datang mengunjunginya besok." Setelah berkata itu, Smith berbalik dengan sedih dan meninggalkan Tianxiang Mansion dengan berjalan kaki. Saat ini, Smith begitu putus asa sehingga ia tidak segera naik taksi kembali ke hotel tempat ia menginap, melainkan berjalan perlahan menyusuri jalan menuju hotel tersebut. Tidak melihat Hong Wu, apalagi Wei Liang dan Ye Chen, Smith sedang tidak mood saat ini, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Para eksekutif Chia masih menunggu kabar darinya di hotel, namun, jika mereka tidak dapat membuat janji dengan orang-orang dari Jiuxuan Pharmaceuticals, urusan Chia akan dibatalkan, dan keduanya harus kembali ke Washington, dalam keputusasaan. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata dari belakang, "Tuan Smith." Ketika Smith mendengar ini, tanpa sadar dia berbalik dan melihat seorang gadis cantik oriental berdiri di belakangnya. Sekilas Smith mengenalinya dan berkata dengan terkejut, "Nona Fei, mengapa Anda ada di sini?" Smith secara alami mengenal Fei Kexin. Meskipun keluarga Fei berperilaku rendah hati seperti banyak keluarga Yahudi di Amerika Serikat, kakek Fei Kexin, Fei Jianzong, telah banyak berinvestasi dalam tim penelitian dan pengembangan di bidang obat-obatan medis selama bertahun-tahun dan sangat terkenal dalam sistem farmasi. Di Amerika Serikat, terdapat banyak pengusaha kaya, namun sangat sedikit yang mampu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk berinvestasi di bidang obat-obatan medis seperti Fei Jianzong. Oleh karena itu, Fei Jianzong memiliki julukan yang sangat oriental dalam bidang kedokteran, yaitu Dewa Kekayaan. Popularitasnya di bidang kedokteran hampir tidak diketahui semua orang. Smith kebetulan adalah penanggung jawab bidang farmasi di Amerika Serikat, sehingga ia sangat paham dengan banyak proyek yang diinvestasikan oleh Fei Jianzong. Bahkan ia memiliki banyak kontak dengan Fei Jianzong dan telah beberapa kali bertemu Fei Kexin. Sekarang, Smith sangat terkejut melihat Fei Kexin di Jinling. Dia tidak menyangka Fei Kexin, putri tertua dari sebuah keluarga dengan kekayaan ratusan miliar dolar, akan datang ke tempat seperti itu. Fei Kexin tersenyum dan berkata kepada Smith, "Saya datang ke Jinling untuk melakukan sesuatu. Saya tidak menyangka Tuan Smith ada di sini. Saya ingin tahu untuk apa Tuan Smith datang ke Jinling." Smith tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan tenang, Ketika saya datang ke Tiongkok, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab Jiuxuan Pharmaceutical dan berbicara tentang pengenalan obat-obatan." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Anda ingin bertemu dengan penanggung jawab Jiuxuan Pharmaceutical? Mengapa Anda ingin berbicara dengan Hong Wu itu?" Jika informasi saya benar, Hong Wu hanyalah pemimpin di dunia bawah tanah dan tidak ada hubungannya dengan Jiuxuan Pharmaceutical, bukan? Smith berkata dengan jujur, "Nona Fei tidak tahu. Itu Wei Liang dari Jiuxuan Pharmaceutical pernah membawa Jiuxuan Reconstruction Maru. Dia berinisiatif mencari saya di Amerika Serikat. Saat itu, dia menghabiskan 50.000 dolar AS untuk menemui saya melalui perusahaan hubungan masyarakat. Namun saat itu, saya buta dan tersinggung dia. Sekarang saya memohon padanya, dia juga sengaja biarkan Hong Wu menjadi perantara. Jika saya ingin bertemu dengannya, saya hanya bisa membuat janji melalui Hong Wu. Saya akan mengenakan biaya hubungan masyarakat sebesar 5 juta dolar AS untuk satu pertemuan." Fei Kexin mengingat percakapan yang baru saja dia dengar dan bertanya kepadanya, "Saya pikir Anda diblokir oleh orang-orang Hong Wu. Apakah karena mereka tidak ingin melihat Anda?" "Iya." Smith menghela nafas dan berkata,
Hongwu mengatakan bahwa orang-orang dari Jiuxuan Pharmaceutical tidak bersedia bertemu dengan saya. Fei Kexin mengangguk dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Smith, Anda baru saja mengatakan ingin bertemu dengan Tuan Ye. Bisakah Anda bertanya saya, siapa ini Tuan Ye? Smith berkata, Tuan Ye adalah Jiuxuan, orang yang bertanggung jawab atas operasi farmasi, bertanggung jawab atas semua masalah penjualan obat. Dialah yang membuat keputusan akhir dan memberi kami 20 sekotak pil Jiuxuan Zaizao terakhir kali. Fei Kexin bertanya lagi kepadanya, siapa nama Tuan Ye yang Anda bicarakan? Smith berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, saya hanya bertemu dengannya sekali. Sepertinya saya tidak menyebutkan namanya terakhir kali. Wei Liang ketika dia memperkenalkannya kepada saya, dia hanya mengatakan namanya adalah Tuan Ye. Fei Kexin bertanya lagi, seperti apa rupa Tuan Ye ini? Berapa umurnya? Smith berpikir untuk sejenak dan berkata, umurnya sekitar 20. Tampaknya usianya sudah bertahun-tahun, relatif tinggi, dan tampan. Tetapi jika Anda meminta saya menjelaskannya secara mendetail, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Lagi pula, saya hanya melihatnya sekali. Berbicara tentang ini, Smith memikirkan sesuatu dan berkata, ya. Iya, orang ini sangat kuat dan sangat muda, tetapi membicarakan banyak hal dengannya sangat menindas. Fei Kexin mengangguk, dan dia pada dasarnya yakin bahwa Tuan Ye ini kemungkinan besar adalah Ye yang dia temui, Grandmaster. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi kepada Smith, Tuan Smith, apakah Anda di sini hanya untuk pil Jiuxuan Zaozuo? Smith tidak tahu apa maksud Fei Kexin, tetapi berpikir bahwa urusan Chia tidak dapat diungkap, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, saya datang ke sini hanya untuk pil Jiuxuan Zaizao. Mengapa Nona Fei menanyakan hal itu? Fei Kexin berhenti sejenak dan bertanya kepadanya dengan ekspresi serius, Tuan Smith, pernahkah Anda mendengar tentang peremajaan pil? Smith menggelengkan kepalanya, dia bertanya dengan heran, apa itu pil peremajaan? Apakah itu juga sejenis obat? Itu benar, Fei Kexin berkata, pil peremajaan. Konon meminum satu pil bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan memperpanjang hidup seseorang 10 tahun, bahkan 20 tahun. Ini, Smith berkata dengan tercengang, obat semacam ini, seharusnya tidak ada. Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, apakah itu benar-benar ada? Saya tidak tahu sekarang, tidak yakin, tetapi akan ada lelang di Jinling dalam beberapa hari ke depan, dan pil peremajaan akan menjadi yang terakhir. Smith berkata dengan canggung, Nona Fei. Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah mahasiswa terbaik di Universitas Stanford, bukan? Saya dengar Anda diterima di Stanford pada usia 15 tahun dan mendapatkan gelar doktor pada usia 21 tahun, bukan? Fei Kexin mengangguk dan tersenyum mencela diri sendiri. Tuan Smith, Anda ingin mengatakan bahwa sebagai lulusan Stanford, saya tidak boleh percaya pada hal-hal yang melanggar logika ilmiah, bukan? Ya, kata Smith. Serius berkata, saya tidak percaya di dunia ini ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan segala penyakit. Apalagi di dunia ini tidak ada obat yang bisa memperpanjang umur seseorang 10 atau 20 tahun. Saya khawatir seluruh dunia akan jatuh ke dalam gila. Fei Kexin berkata tanpa daya, sejujurnya, saya juga tidak percaya. Tetapi ada banyak orang kaya yang mempercayainya, termasuk kakek saya. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin berkata lagi, sayangnya, mekanisme lelang pil peremajaan ini terlalu rahasia, dan sangat tidak mungkin untuk mengeluarkannya dari tempat lelang. Oleh karena itu, meskipun benar-benar memiliki efek seperti itu, saya tetap melakukannya. Takut dunia luar tidak akan mengetahuinya, dan bahkan jika dunia luar mengetahuinya, tidak ada bukti nyata. Saya khawatir mereka akan seperti Anda dan tidak akan percaya ketika mendengarnya. Smith terdiam sejenak dan kemudian berkata, Nona Fei, bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam lelang ini? Bolehkah saya pergi dan melihatnya? Tidak mungkin, Fei Kexin, dia berkata dengan serius. Pendaftaran telah ditutup. Jika Tuan Smith ingin berpartisipasi, tunggu saja sampai waktu berikutnya.
Smith juga penasaran dengan perkataan Fei Kexin. Jadi dia bertanya padanya, Ms. Fei, rumah lelang mana yang menyelenggarakan lelang ini? Saya dapat mencoba mencari seseorang untuk menjalankannya dan melihat apakah ada cara untuk menambah kuota. Smith mengatakan ini, menurutnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Bagaimanapun, dia adalah kepala FDA, dia adalah orang kelas atas dan elit standar, dia mengenal banyak orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk beberapa lelang besar yang terkenal secara internasional. Oke, dia bisa menemukan beberapa koneksi. Namun, ketika Fei Kexin mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan serius, Tuan Smith, lelang pil peremajaan ini tidak biasa. Ini diselenggarakan oleh perusahaan barang antik lokal di Jinling. Ambang pendaftarannya sangat tinggi. Hanya mereka yang memiliki aset lebih dari 10 miliar yuan yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Saya kira koneksi Anda kemungkinan besar tidak akan sampai di sini. Smith tertegun dan berseru, 10 miliar yuan, bukankah ini terlalu berlebihan? Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sama sekali tidak berlebihan, dan ada begitu banyak orang yang melamar. Jika kekayaan Anda hanya 10 miliar, Anda tidak memiliki peluang untuk mendapatkan tiket terakhir. Horor, ada begitu banyak orang kaya raya. Apakah Anda semua percaya bahwa ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan memperpanjang hidup Anda selama lebih dari 10 tahun? Fei Kexin sedikit mengangguk dan berkata, ya, untuk digunakan sebuah pepatah Tiongkok kuno, lebih baik percaya bahwa itu ada daripada percaya bahwa itu tidak ada. Smith dia tersenyum tak berdaya dan berkata, hal semacam ini pasti merupakan penipuan yang direncanakan dengan baik. Fei Kexin mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, saya sedikit skeptis sebelumnya, tetapi sekarang saya semakin mempercayainya, terutama setelah bertemu dengan Tuan Smith. Smith bertanya dengan bingung, apa maksud Nona Fei dengan ini? Fei Kexin tersenyum dengan tenang dan berkata, bukan apa-apa, saya hanya merasakan banyak koneksi di pikiran saya, setelah bertemu dengan Anda, itu menjadi lebih jelas. Apa yang tidak dikatakan Fei Kexin adalah bahwa dia semakin merasa bahwa Tuan Ye, dan Tuan Ye di mulut Smith, adalah sosok yang sangat penting. Di tempat seperti Jinling, sungguh aneh bahwa dua obat luar biasa, pil Jiuxuan Zaizao dan pil peremajaan, dapat muncul pada saat yang bersamaan. Akan lebih luar biasa lagi jika petunjuk di balik kedua obat ini menunjuk pada dua orang yang berbeda. Namun jika petunjuk di balik kedua obat tersebut menunjuk pada orang yang sama, maka hal tersebut lebih masuk akal. Memikirkan hal ini, petunjuk di benak Fei Kexin menjadi lebih jelas pasti ada hubungan yang sama di balik kedua perusahaan, Song Group dan Jiuxuan Pharmaceutical. Dia telah meminta Chen Yingsan untuk mengumpulkan semua informasi tentang grup lagu. Tampaknya sekarang, Jiuxuan Pharmaceutical akan ditambahkan. Jadi, dia berkata kepada Smith, Tuan Smith, ada hal lain yang harus saya lakukan, mari kita bicara di lain hari. Smith mengangguk dan berkata dengan hormat, oke, Nona Fei, tolong sapa kakekmu untuk saya. Fei setelah Kexin mengucapkan selamat tinggal kepada Smith, dia segera menelepon Chen Yingsan dan memintanya untuk segera mengerahkan semua sumber daya yang tersedia dan mengumpulkan semua petunjuk yang relevan tentang Jiuxuan Pharmaceutical dengan cara apapun. Untuk sementara waktu, semua saluran intelijen keluarga Fei beroperasi dengan beban tinggi malam itu. Chen Yingsan memilah semua informasi yang dikumpulkan dan menyajikannya di depan Fei Kexin. Fei Kexin begadang untuk membaca semua informasi tentang dua perusahaan, Song Group dan Jiuxuan Pharmaceutical, mengerutkan kening dan berkata, Song Wanting dari Song Group kehilangan orang tuanya di awal hidupnya, dan statusnya di keluarga Song tidak tinggi. Ada orang lain di atasnya, seorang paman, sepupu. Sebelumnya, aset grup Song melebihi 100 miliar, dan Song Wanting hanya bertanggung jawab atas Ji King Tang kecil. Sebelumnya Ji King Tang tidak memegang lelang ramuan peremajaan. Seluruh Ji King Tang valuasinya hanya beberapa ratus juta, dan bahkan tidak mencakup 1% dari grup Song. Terlihat bahwa Wanting Song tidak dianggap serius di keluarga Song sebelumnya.
Tapi meski begitu, Wanting Song masih mengungguli dia. Dia membunuh mereka berdua dan menjadi penerus grup lagu di usia muda. Saat dia berkata, Fei Kexin menambahkan, apalagi, dari informasi ini, bisa saja terlihat bahwa posisi utama tingkat menengah dan tinggi dari grup lagu adalah, tidak ada informasi tentang paman Wanting Song atau sepupunya, yang membuktikan bahwa Wanting Song tidak hanya mengalahkan mereka, tetapi bahkan memeras mereka sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Fei Kexin hanya bisa menghela nafas. Saya sangat ingin tahu tentang bagaimana seorang wanita muda yang telah lama kehilangan orang tuanya dan agak terpinggirkan dalam keluarga melakukan semua ini, kata Chen Yingsan. Saya kira, Song Wanting ini harus menjadi tipe wanita kuat dengan kemampuan luar biasa. Fei Kexin mendecakkan bibirnya dan berkata, jika ini benar, maka wanita ini bukanlah wanita kuat biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi dalam pertarungan memperebutkan ratusan miliar aset, kemenangan total? Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, ada juga Jiuxuan Pharmaceutical, pendahulu perusahaan ini adalah Jinling Waste Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Skala keduanya perusahaan sangat berbeda. Nilai pasar tertinggi yang dapat ditemukan untuk Waste Pharmaceutical hanya beberapa miliar yuan. Tetapi nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical pada puncaknya mencapai ratusan miliar yuan, 100 kali lipat dari Waste Pharmaceutical, WWW. Tetapi dua perusahaan farmasi dari negara berbeda, ukuran berbeda, dan fokus berbeda sebenarnya telah menyelesaikan merger. Apalagi setelah merger, keduanya hanya pemegang saham kecil, tetapi pemegang saham utama adalah perusahaan luar negeri yang sangat misterius. Kedua perusahaan farmasi ini, keduanya adalah bisnis keluarga. Pendiri Waste Pharmaceutical adalah Wei Yongzheng, dan pendiri Kobayashi Pharmaceutical bernama Kobayashi Masao. Dan Wei Liang, manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical saat ini, adalah anak tidak sah dari Wei Yongzheng, pendiri Waste Pharmaceutical. Dia bahkan tidak memiliki posisi serius di Waste Pharmaceutical sebelumnya. Dia hanya seorang sopir dan anak kecil untuk saudara tirinya Wei Changming. Dapat dilihat bahwa situasi Wei Liang di keluarga Wei jauh lebih buruk daripada situasi Song Wanting sebelumnya di keluarga Song. Di keluarga Wei, dia bukan lagi masalah yang tidak dianggap serius, bahkan mendapat penindasan dan pengucilan yang kuat. Namun, anak haram yang diintimidasi tersebut sebenarnya berhasil menjadi master tahun lalu dan berhasil mewarisi farmasi Wei. Selain itu, setelah Wei Liang mewarisi farmasi Wei tidak dapat lagi menemukan informasi tentang Wei Yongzheng dan kakak tertua Wei Liang, Wei Changming. Jika tebakanku benar, ayah dan anak itu juga telah diusir. Song Wanting baru saja mengusir paman dan sepupunya. Kakeknya Song Jimo masih hidup. Setidaknya, jika kakeknya mendukungnya sepenuhnya, bukan tidak mungkin dia mewarisi posisi kepala keluarga. Tapi Wei Liang ini. Tapi mengusir ayah dan saudara tirinya. Ayahnya adalah pemilik perusahaan farmasi Wei. Jadi aku ingin tahu bagaimana dia, anak haram yang hanya bisa bekerja sebagai pembantu saudaranya di rumah, melakukannya. Meminta ayahnya untuk mengambil inisiatif turun tahta demi seseorang yang lebih berharga, ini tidak masuk akal. Ketika Chen Yingsan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Nona, menurut Anda apakah ada orang-orang mulia di balik dua dari mereka untuk membantu? Fei Kexin berkata dengan tegas, pasti ada. Setelah itu, dia menambahkan, setelah Wei Liang mewarisi farmasi Wei, dia mengambil inisiatif untuk menggabungkan farmasi Wei menjadi farmasi Jiuxuan. Tetapi farmasi Jiuxuan hanyalah sebuah cangkang yang baru didaftarkan kurang dari setahun. Ini saja, Kobayashi Pharmaceutical, dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan, sebenarnya mengambil inisiatif untuk bergabung ke Jiuxuan Pharmaceutical, yang bahkan lebih luar biasa. Lalu, dia mengeluarkan informasi tentang Kobayashi Pharmaceutical, menunjuk foto Masao Kobayashi di atasnya, dan berkata, orang ini adalah Masao Kobayashi, pendiri Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., dan mantan Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Namun Masao Kobayashi meninggal karena keracunan beberapa waktu lalu. Ada rumor yang mengatakan Ichiro Kobayashi membunuh ayahnya. Adiknya Jiro Kobayashi bahkan menawarkan hadiah besar untuk membunuh Ichiro Kobayashi untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun, Jiro Kobayashi segera menghilang. Dan Ichiro Kobayashi mendapatkan kembali kendali atas Kobayashi Pharmaceutical, dan kemudian menggabungkan Kobayashi Pharmaceutical menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, dan Ichiro Kobayashi bahkan menyerahkan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical untuk ini, Chen Yingsan berkata dengan bingung. Ketika saya melihat ini, saya pikir itu terlalu luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan begitu saja menyerahkan ratusan miliar saham, menyerahkan 90% properti keluarga Anda. Fei Kexin mengumpulkan banyak informasi di depannya dan menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Jinling kecil akan memiliki begitu banyak hal yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Setelah itu, dia menambahkan, tidak peduli. Apakah Song Wanting, Wei Liang, atau Kobayashi Ichiro itu? Di belakang mereka, pasti ada seseorang dengan tangan dan mata yang hebat, Chen. Yingsan buru-buru bertanya, Nona, apakah menurut Anda orang di belakang mereka juga Tuan Ye? Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan tenang, saya pikir karakteristik orang misterius di balik insiden ini sangat tumpang tindih, dan kemungkinan besar dia adalah orang yang sama. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil laporan keuangan asli Weiss Pharmaceutical dan berbicara. Berkata, begini, Weiss Pharmaceuticals dulunya adalah perusahaan farmasi skala menengah, dan pasarnya juga di China. Terlihat dari laporan keuangan mereka bahwa sebagian besar obat yang mereka jual adalah keuntungan kecil tetapi perputaran cepat, margin keuntungan sangat rendah. Setelah jeda, Fei Kexin melanjutkan, kakek telah menginvestasikan banyak uang di bidang farmasi dalam beberapa tahun terakhir. Saya juga telah melakukan beberapa penelitian di bidang ini. Jika margin keuntungan perusahaan farmasi sangat rendah, kemungkinan besar hanya saja mereka tidak memiliki produk kelas atas yang dapat mereka produksi, dan farmasi Wei seperti ini. Chen Yingsan berkata dengan terkejut, Nona, jika Anda berkata demikian, farmasi Wei tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil Jiuxuan Zai Zhao. Saya khawatir akan sulit bagi perusahaan farmasi terkemuka dunia untuk mengembangkan obat seperti pil Xuan Zai Zhao. Apalagi Weiss Pharmaceuticals. Ya, Fei Kexin mengangguk penuh penghargaan dan berkata, itu kuncinya, Weiss Pharmaceuticals tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil Jiuxuan Zai Zhao, apalagi pil Jiuxuan Zai Zhao. Bahkan jiu obat perut terbaik, Chen Yingsan buru-buru bertanya, lalu pil Jiuxuan Weisan dan Jiuxuan Zhao Zhao, apakah itu teknologinya dari Kobayashi Pharmaceutical? Tidak mungkin, Fei Kexin melambaikan tangannya dan berkata, Kobayashi Pharmaceutical dulu ada produk andalan bernama Xiaolin Weisan, yang memiliki positioning yang sama dengan Jiuxuan Weisan. Tetapi kekuatan produknya tertinggal lebih dari satu tingkat jika Xiaolin Pharmaceutical memiliki kemampuan ini. Mengapa harus diakuisisi oleh Jiuxuan Pharmaceutical? Dengan kekuatan produk Jiuxuan Weisan, hanya Jiuxuan Pharmaceutical Weisan yang ada di pasaran dan terdistribusi sepenuhnya, dan Xiaolin Weisan bahkan tidak bisa berharap untuk menjual satu bungkus. Chen Yingsan mengatupkan bibirnya dan kemudian berkata, kalau begitu, teknologi Jiuxuan Pharmaceutical juga berasal dari orang-orang misterius di balik Weiss Pharmaceutical dan Xiaolin Pharmaceutical. Fei Kexin mengangguk, menggigit dagu kurusnya dengan giginya, bibir. Lalu berkata, ada orang misterius di balik warisan keluarga Song Wanting. Hal yang sama juga terjadi di balik anak haram Wei Liang yang menjadi master. Ada juga orang misterius di balik Jiuxuan Pharmaceutical yang memberikan dukungan teknis, dan Song Kaleng Ji King Tang yang menginginkan masih ada orang misterius di balik pelelangan pil peremajaan. Begitu banyak orang misterius, menurutku, semuanya terkait erat. Terlebih lagi, apakah itu bubuk Jiuxuan Wei atau Jiuxuan Zai Zhao pil, atau pil peremajaan? Ketiga obat ini semuanya adalah obat Tiongkok kuno, dan efeknya luar biasa di bidangnya masing-masing.
Jadi menurut saya ketiga obat ini mungkin dibuat oleh orang yang sama. Chen Yingsan memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Nona, Anda meminta saya untuk mencari dokter terkenal terkemuka di Jinling sebelumnya. Saya memeriksa daftarnya di sini dan menemukan bahwa setidaknya ada ribuan dokter pengobatan Tiongkok di Jinling. Fei Kexin bertanya dengan heran. Jadi berapa banyak? Ya. Chen Yingsan berkata, dari ribuan orang ini, 40% bekerja di rumah sakit umum, 30% bekerja di rumah sakit dan klinik swasta, dan 30% membuka klinik medis sendiri. Yang paling terkenal di antara mereka adalah seorang dokter terkenal, seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno bernama Si Tianqi. Dia membuka klinik pengobatan Tiongkok bernama JC Tang di Jinling. Bisnisnya sangat makmur. Rumor mengatakan bahwa dia pernah menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi. Si Tianqi, Fei Kexin sepertinya menangkap sesuatu. Mengerutkan kening dan bergumam, sepertinya saya pernah mendengar tentang orang ini. Ada pertemuan puncak pengobatan tradisional Tiongkok di Nanhai beberapa tahun yang lalu. Kakek saya sangat tertarik dan bahkan terbang ke sana untuk menghadirinya. Meskipun saya tidak pergi, saya membaca beberapa dokumen tertulis dari pertemuan puncak tersebut. Informasi tersebut berisi perkenalan dengan Si Tianqi, yang memang sangat terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Chen Yingsan buru-buru bertanya, Nona, beritahu saya, mungkinkah orang misterius yang baru saja kita analisis adalah dia? Fei Kexin mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mungkin tidak. Chen Yingsan berkata, tetapi tampaknya dia memiliki peluang terbaik. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok terkemuka. Paraplegia tinggi juga merupakan masalah yang tidak dapat diobati dengan pengobatan barat, tetapi dia dapat menyembuhkannya. Orang seperti itu bisa mengembangkan 9 jenis obat, bubuk Xuanwei, pil Jiu Xuan Zai Zhao, atau pil peremajaan bukanlah hal yang mustahil. Fei Kexin mengangguk dan berkata, saat ini, Si Tianqi memang yang paling mungkin, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasakan hal-hal ini. Ini lebih seperti apa yang Guru Ye lakukan. Chen Yingsan memiliki pendapat berbeda. Dia berkata, Nona, bukankah pengobatan Tiongkok semuanya memperhatikan pengalaman dan kualifikasi? Si Tianqi berusia lebih dari 80 tahun dan telah berlatih pengobatan selama lebih dari 60 tahun. Dia jelas dianggap sebagai pemimpin dalam bidang pengobatan Tiongkok, dengan reputasi yang begitu tinggi. Masuk akal jika orang seperti itu dapat mengembangkan pengobatan Tiongkok yang baik. Adapun Master Ye yang Anda bicarakan, dia mungkin baru berusia 20-an. Dan pengalaman serta kualifikasinya pasti sangat berbeda. Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, latar belakang medis Si Tianqi selama bertahun-tahun memang luar biasa. Tetapi saya selalu merasa dia kehilangan sedikit kejahatan roh. Roh jahat? Chen Yingsan bertanya dengan heran. Nona, apa yang Anda maksud dengan roh jahat? Fei Kexin Dao, itulah yang saya katakan sebelumnya. Ketika ada yang tidak beres, pasti ada monster. Semua pengalaman Si Tianqi datang secara alami dan alami. Itu adalah pengalaman seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok nasional. Dengan kata lain, setidaknya ada 10 orang lain di negara ini yang dapat menemukannya. Untuk seorang ahli pengobatan Tiongkok dengan pengalaman yang sama seperti dia, mengapa Si Tianqi tidak berhasil ketika tidak ada orang lain yang membuat pil Jiu Xuan Zai Zhao atau bahkan pil peremajaan? Chen Yingsan berkata dengan tergesa-gesa, adapun Si Tianqi yang menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi, Anda harus mengatakannya itu, Nona, apakah Anda kerasukan roh jahat? Ya, Fei Kexin mengangguk, lupakan saja. Tapi tampaknya itu tidak cukup bagi saya, dan sejujurnya, meskipun pengobatan Tiongkok adalah subjek yang sangat mendalam, ada adalah pembohong di bidang ini, dan ada banyak sekali orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok seringkali mengaku telah menyembuhkan berbagai penyakit mematikan, namun fakta membuktikan bahwa kebanyakan darinya adalah kebohongan. Setelah itu, Fei Kexin buru-buru berkata, Sanshan, mohon selidiki baik-baik untuk saya.
Izinkan saya menceritakan keseluruhan kisah tentang bagaimana si Tianqi menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi. Saya ingin mengetahui detail kejadian ini, termasuk kapan dan di mana kejadiannya, siapa pasiennya, dan apakah pasiennya memiliki catatan medis dari rumah sakit umum. Jika demikian, tolong masukkan dia ke rumah sakit. Semua catatan medis di rumah sakit umum, termasuk data pencitraan, harus diambil. Chen Yingsan buru-buru setuju dan berkata, "Oke, Nona, saya akan segera melakukannya." Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika benar si Tianqi menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi, maka masalah ini mungkin sebuah terobosan." Bersambung.